Baik, agenda berikut yang baru saja saya sebutkan, kita akan menyaksikan paparan dari Direktur Sumber Daya Diktiristek, Bapak Muhammad Sofwan Effendi. Kepada Bapak Sofwan, kami persilahkan. Ada poster, kita insya Allah di ruangan ini sehat semua nih, jadi izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Rektor, Bapak Ibu yang hadir pada forum kali ini, sesi terakhir adalah penjelasan terkait dengan kebijakan baru penilaian PAK dosen. Ini di koran sudah ramai, tapi beberapa di antara berita itu sepertinya kurang pas, jadi perlu diluruskan ini. Ada yang bilang terakhir itu tadi pagi kenaikan guru besar tidak perlu jurnal. Nah, itu lebih parah lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya diinformasikan oleh MC kurang lebih 15 menit saja kita akan saya akan coba menyampaikan beberapa poin penting, kemudian nanti kita akan diskusi setelah paparannya dari Pak Lukman. Terkait dengan, tolong slide berikutnya. Nah, terkait dengan upaya di Diktiristek untuk melaksanakan implementasi POPAK 2019 itu ada beberapa perubahan. Tercatat di dalam bulan Juni ini Pak Dirjen sudah menandatangani 2 surat tanggal 25 Mei dan tanggal 31 Mei. Nah, dua-duanya merupakan respon bagi proses penilaian PAK yang saat ini sudah berjalan. Dan karena sedang ada inisiasi itu, maka selama bulan Juni ajuan baru untuk PAK kami tutup dulu. Karena sedang ada perbaikan di sana sini sehingga harus ditutup, kemudian nanti dibuka lagi insya Allah tanggal 1 Juli dengan wajah baru. Pertama, mungkin ini kabar baik ya. Surat pertama Pak Dirjen itu menyatakan bahwa implementasi PAK sekarang diselaraskan dengan beberapa aturan yang merespon kebutuhan masyarakat, kebutuhan para dosen khususnya, dengan sinkronisasi kebijakan Merdeka Belajar Kamus Merdeka. Sehingga di surat pertama Pak Dirjen, untuk calon guru besar misalnya dikatakan bahwa syarat tambahan bagi calon guru besar yang masa kerjanya antara 10 sampai 20 tahun itu dihapus. Artinya untuk menjadi calon guru besar minimal 10 tahun saja gitu. Jadi tidak perlu sampai harus 20 tahun, kemudian kalau kurang dari 20 tahun harus memberikan syarat tambahan. Dan bagi guru besar juga syarat tambahannya sudah dihilangkan. Sehingga hanya syarat-syarat yang formal saja yang terjadi di yang ada diatur di dalam peraturan menteri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini informasi terus jadi artinya suplemen yang ada di POPAK itu dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Juli. 1 Juli kan sebentar lagi nih, sekarang 27. Oh iya, nah ini. Nah, ini kayaknya lebih nyaman di sini. Matur nuwun. Baik. Nah, sekarang boleh ganti slide. Kebijakan ke depan Bapak Ibu lihat, di antara PTN, LL Dikti dan kementerian lain, mitra ya kayak Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, kementerian lain yang melaksanakan pendidikan tinggi, dan di Diktiristek itu ada irisan. Irisannya di mana? 1,
di tim PAK. Tim PAK dan di lektor kepala ini tarik-tarikan ini. Tim PAK saat ini dimiliki oleh semua perguruan tinggi dan Dijendikti. Kemudian sebelum itu ada tim review atau peer review oleh perguruan tinggi. Begitu juga tim PAK dari kementerian lain. Setelah itu masuk di tim PAK perguruan tinggi baru dinilai di Dijendikti. Nah, arahan Pak Dirjen untuk penilaian seperti itu terlalu lama. Sehingga penilaian disatukan antara tim penilai perguruan tinggi disatukan dengan tim penilai dikti yang kita sebut dengan tim PAK nasional. Artinya setiap dosen yang berperan sebagai reviewer dari perguruan tinggi itu diajukan dulu kepada Dijendikti sebagai tim PAK nasional, sehingga dia akan terregistrasi sebagai tim PAK yang bisa bertugas dimanapun dengan standar yang sama dan pasti akan melalui BIMTEK dulu selama 2 hari, kemudian dinyatakan lolos. Artinya kita uji keterampilannya bukan kepakarannya ya. Jangan salah paham, bukan diuji kepakarannya tapi diuji keterampilan dalam misalnya melacak jurnal, memahami kebijakan. Itu yang kita pastikan, memahami kebijakan penilaian ya. Bukan kepakaran dari masing-masing profesornya. Kemudian terkait dengan lektor kepala, nah jadi pertama penilaian PAK dosen hanya dilakukan 1 kali, baik di perguruan tinggi maupun di dikti, dengan orang yang sama oleh tim PAK nasional. Artinya setelah dinilai oleh tim PAK nasional, maka tidak ada lagi penilaian. Gitu. Bagaimana dengan peer review? Peer review kita hilangkan. Gitu. Jadi tidak perlu lagi begitu seseorang dinyatakan lolos oleh Dewan Guru Besar atau oleh Senat Akademik, maka langsung saja diajukan ke tim PAK nasional. Nah, nanti prakteknya untuk yang pendelegasian lektor kepala yang selama ini dinilai oleh perguruan tinggi dan oleh dikti, maka lektor kepala akan kita serahkan penilaiannya kepada perguruan tinggi negeri, kepada LL Dikti dan kepada Kementerian Mitra. Berarti nanti hasil penilaian lektor kepala, kalau asisten ahli dan lektor kan selama ini memang sudah di perguruan tinggi, itu langsung akan ditetapkan oleh Dijendikti tanpa dilakukan penilaian ulang oleh tim PAK nasional. Kenapa? Karena reviewernya sudah menggunakan reviewer yang standar dikti. Nah, sehingga nanti kami kesempatan yang saat ini kami punya 226 reviewer yang hasil seleksi dari usulan Bapak Ibu Rektor di perguruan tinggi maupun LL Dikti, dan kami akan terus mengundang meminta usulan dari para rektor dan kepala LL Dikti untuk mengajukan calon reviewer yang akan di SK-kan oleh Dirjen Dikti setelah melalui BIMTEK. Dan yang terbaru adalah setiap reviewer yang dinyatakan sebagai reviewer nasional akan mendapatkan sertifikat sebagai tim PAK nasional, sehingga dia boleh menilai dimanapun. Bagaimana dengan guru besar? Nah, kalau tim LK itu kan dinilai 1 kali oleh tim tadi, kemudian langsung di SK-kan oleh Dikti. Apakah tim penilai LK boleh diambil dari perguruan tinggi bersangkutan? Boleh. Jadi kalau misalnya dari UNESA, kebetulan ada yang sama, reviewernya masuk list nasional, masuk list dari dalam PAK, kemudian dia pakai oleh UNESA sendiri, nggak apa-apa. Yang penting reviewernya ada di daftar itu, di daftar sebagai tim PAK nasional. Bagaimana kalau guru besar? Nah, guru besar, lihat perkembangannya, akan dinilai 2 kali tapi secara paralel. Jadi bukan gantian, perguruan tinggi dulu baru dikti, enggak. Tetap dinilai oleh reviewer tim nasional, tetapi oleh 2 orang. 1 orang tim penilai boleh dari internal. Misalnya dari Unsri, dari Undip, dari UNJ, dari Unja. Silakan ambil, siapa yang memilih? 1 orang dipilih oleh rektor. Oleh rektor atau kepala LDD ngambil misalnya reviewer internal atau reviewer perguruan tinggi tetangganya. Silakan dipilih dengan bidang yang sesuai. Tetapi yang 1 lagi dipilih oleh Dijendikti. Jadi fair nanti. 1 orang dari Dijendikti, 1 orang dari tim internal dipilih oleh rektor, oleh kepala LDikti. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya. Kalau dua-duanya menyetujui, maka dia akan lanjut diproses. Kalau dua-duanya
tidak menyetujui, juga dua-duanya akan ada perbaikan. Bagaimana kalau satu-satu? Misalnya satu orang menyetujui, satu orang lagi menolak. Maka Ditjen Dikti akan menentukan tim penilai ketiga. Tim penilai yang independen yang akan dipilih untuk menentukan kelolosan dari para guru besar. Nah, dengan seperti ini harapannya penilaian itu sangat cepat karena dari 3 kali penilaian menjadi hanya 1 kali gitu. Yang kedua, tim penilainya nggak berulang-ulang, orangnya itu-itu aja. Karena kan kalau ketika kami merekrut tim penilai dikti, itu tuh para profesor dari tim penilai dari perguruan tinggi juga, jadi buat apa juga dinilai 2 kali gitu. Jadi kita satukan di dalam SK Dirjen Dikti, kemudian kita tugasi, satu digasi oleh rektor, satu lagi ditugasi oleh Pak Dirjen. Nah, itu seperti itu kira-kira. Nah, saya ingin saya ingin menyatakan klarifikasi ya terhadap beberapa berita yang beredar. Mungkin kalau Bapak Ibu baca di media-media sosial atau di koran-koran, bahkan juga di berita-berita terkait dengan penilaian guru besar. Pertama, tadi sudah clear bahwa penilaian hanya dilakukan oleh tim penilai yang terdaftar. Ini berlaku untuk lektor kepala dan guru besar. Sedangkan AA dan lektor masih tetap seperti sekarang. Nanti ke depan akan kita sinkronkan di di integrasi sistemnya. Yang kedua, apa yang dinilai oleh para reviewer ketika menilai yang dari perguruan tinggi maupun dari LDDIK, dari tim PAK nasional. Pertama, para reviewer sekali lagi ya, kita melaksanakan amanat atau rekomendasi yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga reviewer hanya menilai 3 poin. 1, relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiahnya. Jadi bukan menilai publikasinya, karena apa? Karena itu sudah terbit. Dan publikasi yang sudah terbit di jurnal internasional itu sudah dinilai oleh reviewer-reviewer internasional. Jadi kita tidak akan menilai ulang, tetapi dipastikan bahwa relevansi keilmuannya sama gitu. Bidangnya sama, bidang ekonomi manajemen, kemudian jangan sampai bidang hukum dengan dengan bidang-bidang lain. Sepanjang relevansinya, sepanjang substansinya relevan, maka itu boleh diberi angka penilaian. Yang kedua, kesesuaian antara lingkup subjek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan. Jadi jurnalnya coveragenya apa, kemudian karya ilmiahnya coveragenya apa. Hanya itu saja gitu. Yang ketiga, dipastikan tidak ada pelanggaran etika akademik. Nah, bagaimana cara reviewer mendeteksi ini? 1, pertama reviewer harus memastikan bahwa jurnalnya bereputasi. Nah, tadi kalau Bapak Ibu lihat video tadi yang ketika kita sedang asik berfoto-foto atau ngobrol tadi itu, ternyata ada video yang menyatakan bahwa di sini ada Sinta, di sini ada Anjani atau Bima. Itu digunakan untuk para reviewer. Jadi nanti Bapak Ibu calon guru besar terutama ya, nanti Bapak Ibu dosennya, ketika memasuk jurnal itu pastikan jurnalnya terdaftar di Sinta versi 3 yang dikelola Ditjen Diktiristek. Selama jurnalnya terdaftar di Sinta versi 3, artinya jurnal itu diakui oleh Ditjen Dikti. Jadi tidak ada lagi dianggap jurnal predator. Jadi dari PAK ke Sinta. Sekali lagi, selama jurnalnya diakui terdaftar di Sinta, itu artinya diakui oleh Ditjen Dikti. Nah, ini tinggal kita lihat indeksasinya, apakah sudah memenuhi syarat sebagai syarat guru besar atau sebagai lektor kepala. Tapi jurnalnya sudah diakui. Yang kedua, ketika kita mengecek apakah ada pelanggaran etika akademik sebuah tulisan, maka para reviewer nanti akan mengecek melalui Anjani. Juga sistem yang disiapkan oleh Ditjen Diktiristek. Jadi antara Sinta dan Anjani itu punya korelasi yang sangat erat dengan PAK ya, dengan tim penilai PAK. Reviewer akan menggunakan 2 sumber itu. Sinta untuk mengecek kualitas jurnal, Anjani untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran etika akademik, apakah plagiasi, fabrikasi, falsifikasi dan seterusnya akan dicek di situ. Nah, sehingga dengan demikian diharapkan kita nanti akan mempunyai satu sistem yang terintegrasi dari mulai tim PAK pusat untuk guru besar sampai dengan yang terkecil, yaitu asisten ahli yang ada di
tiap-tiap PTN atau tiap-tiap LLDT. Karena sekarang ini banyak sekali ragam sistem yang dikembangkan oleh LLDT. Ada yang si jago, si jali, mungkin juga ada yang si lainnya. Itu. Kita menggunakan sister. Gitu. Kalau yang sudah terlanjur ada, ya sekarang jangan diubah lah. Sayang kan itu kan aset. Jadi nanti diberi hub. Tim kami akan berkoordinasi dengan tim perguruan tinggi dan tim LLDG supaya ada atau EPI atau hub konektivitas sehingga sister dan sistem yang internal tadi bisa dikoneksikan dan bisa menjadi feeder dari PDDikti. Karena ke depan kita akan hanya menggunakan PDDikti sebagai satu-satunya basis profiling dosen untuk beberapa layanan seperti sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen itu kalau kita lihat datanya ada 12 poin dokumen. Tetapi 9 dokumen itu kita ambil dari PDDikti sehingga para dosen yang serdos itu hanya mengajukan 3 saja yang up to date, sisanya ambil di PDDikti. Akan lebih tidak bagus apabila profilingnya tidak diupdate. Nah itu masalahnya. Jadi nanti kita akan himbau para dosen untuk mengupdate terus profil di PDDiktinya. Sedikit lagi lini masa, tolong slide terakhir. Slide. Nah bukan terakhir ini, slide kedua dari terakhir. Nah ini lini masa Bapak Ibu Rektor. Jadi sejak sampai dengan Juni, akhir Juni besok lusa ya, kita namanya inisiasi atau kita saat ini penilaian PAK dan LK guru besar itu masih di pusat. Kemudian Juli sampai Desember sesuai dengan surat Pak Dirjen, mulai 1 Juli sampai dengan Desember 2022, maka itu kita namakan transisi. Penilai PAK, AA dan sampai dengan lektor kepala oleh PTN. Oleh PTN dan oleh kepala LLDikti, termasuk oleh kementerian lain sebagai mitra Kemdikbudristek. Tetapi dalam tahap motivasi itu, penetapan PAK, LK dan guru besar masih oleh Dikti. Kenapa? Karena SK-nya belum ditandatangani. Nah, tapi nanti begitu 2023, ini yang tadi Pak Dirjen sudah menjawab, termasuk pertanyaan Prof. Ova kalau tidak salah tadi, bagaimana karir dosen ke depan itu sedang direvisi Permenpan RB dan Permendikbudnya agar terjadi sinkronisasi kebijakan PAK dosen dengan kebijakan Kampus Merdeka, di mana dosen didorong lebih merdeka, lebih fleksibel di dalam penandaan karirnya, kemudian bisa dengan berbagai alternatif pilihan untuk memotivasi dirinya menggunakan jalur mana untuk masuk ke guru besar. Sehingga pada 2023 kita harapkan penilaian dan penetapan PAK, SK, AA sampai dengan LK itu oleh PTN. Kita dorong nanti. Jadi ini kalau saat ini nih, kalau sampai Desember nanti LK ya penilaiannya oleh PTN, oleh LLDikti, tetapi penetapannya masih oleh Dikti. Tapi mulai Januari 2023 insya Allah kalau tidak ada halangan, dari mulai asisten ahli sampai dengan lektor kepala, baik penilaian maupun penetapannya oleh rektor. Oleh rektor maupun kalau kepala LLDikti. Nah, kita harapkan tidak ada penundaan lagi terkait dengan revisi Permenpan RB. Karena terakhir 3 hari yang lalu saya cek di Permenpan RB, saat ini sedang diharmonisasi di level internalnya, di Biro Hukumnya Kemenpan RB. Jadi mudah-mudahan nanti segera naik ke Kumham dan segera ditetapkan sebagai keputusan sebagai peraturan Menteri Penpan RB, dan nanti akan ditindaklanjuti dengan revisi Permendikbud nomor 92. Slide terakhir, inisiasi kebijakan. Ini yang tadi jadi pertanyaan juga dari Bapak Ibu Rektor terkait dengan karir dosen ke depan seperti apa. Jadi yang sebelah, mana tadi? Tolong slide-nya pindah. Slide terakhir. Oke. Jadi yang sebelah kiri, nyala. Oke lah. Yang sebelah kiri, Bapak Ibu, itu adalah yang saat ini terjadi. Kita masih mengacu pada Permenpan RB nomor 17 tahun 2013, Jungto 46 tahun 2013. Di mana ini yang sering sekali masih menghambat ya karir dosen secara keseluruhan. Kemudian ada lagi Permendikbud nomor 92 tahun 2014, itu juga masih mengikuti peraturan Menpan RB. Ini terutama para profesi ini, dokter misalnya. Banyak sekali dokter yang mengajukan guru besar terhambat di poin ini. Begitu juga vokasional.
Nah, singkatnya kami akan merevisi dengan usulan yang sebelah kanan. Pertama, jalur guru besar dan LK kita akan buka dengan 3 jalur. Pertama, jalur akademik, jalur vokasi dan jalur profesi. Sehingga nanti akan kita sinkron dengan undang-undang kedokteran, dengan pendidikan dokter, sehingga para dokter itu berkesempatan menjadi profesor melalui jalur profesi, tidak perlu melalui jalur akademik. Walaupun mereka tetap dosen ya, tetap dosen di FK, tapi ada jalur profesi. Bagaimana pembedaannya antara jalur akademik, jalur vokasi dan jalur profesi? Masing-masing mempunyai item kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi, tetapi beda objeknya atau beda jenisnya, tapi bobotnya akan sama. Nah, kemudian nomor 2, ini tadi yang seperti disinggung Mas Menteri, porsi angka kredit, angka minimal akan berubah. Artinya para dosen dengan dikoordinir oleh para kaprodinya boleh memilih fokus dharma yang lebih tinggi nilainya daripada dharma lain. Kalau sekarang kan misalnya untuk profesor 25% pendidikan, 35% penelitian, 10% pengabdian masyarakat. Nah, ke depan akan kita ubah menjadi masing-masing minimal 10%. Sehingga sabbatical leave itu boleh sampai 70%. Karena nanti pada periode tertentu ya, setiap dosen boleh memilih itu, tetapi jangan lupa karena dosen itu bagian dari prodi, harus dikoordinasikan dan harus mendapat persetujuan dari kaprodinya dan dari pimpinan perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk mencapai target misi diferensiasi universitas. Jadi nanti prodi yang membagi atau pimpinan PTN yang membagi siapa yang fokus riset, siapa yang fokus ini untuk tahun ini, tahun depannya diganti misalnya. Nah, itu boleh. Yang ketiga, nah ini yang jadi polemik di beberapa artikel, karya ilmiah setara ya, saat ini kenaikan khusus, syarat khusus untuk jadi guru besar itu hanya 1, yaitu publikasi karya ilmiah di jurnal internasional berreputasi, titik, nggak ada pilihan lain. Nah, ke depan seperti Mas Menteri dan Pak Dirjen tadi bilang, ke depan akan kita buka ruang bahwa untuk menjadi guru besar itu boleh mengajukan karya ilmiah berreputasi atau karya lain yang dianggap setara. Apakah karya teknologi atau karya seni? Nah, ini Pak Kun ini yang dari dari isi ya, dari guru besar bidang seni, itu akan kita beri kesempatan untuk berkarya secara kesenimanannya, kemudian mengajukan itu sebagai karya khusus. Atau karya lain monumental. Nomor 4, perubahannya adalah lompat jabatan masih dimungkinkan tetapi dengan kriteria yang sangat unggul. Nah, jadi bukan sekedar karya ilmiah, nanti akan ada skema baru untuk loncat jabatan dari lektor kepala, dari asisten adik lektor kepala atau dari lektor ke guru besar itu dengan kriteria yang akan kita setting. 5, penerapan apresiasi Merdeka Belajar, Kamus Merdeka ini sudah dituangkan di dalam peraturan Dirjen tentang BKD nomor 12 tahun 2021 bahwa setiap aktivitas dosen yang mendorong mahasiswa lebih kreatif itu dihargai dengan SKS yang sepadan dan mencapai kumulasi kredit untuk kenaikan pangkatnya. Terakhir, karya ilmiah bermakna akan menjadi sesuatu ikon untuk kenaikan pangkat dosen, sehingga intinya setiap karya dosen yang tidak hanya publikasi itu diberikan penghargaan untuk kenaikan pangkatnya dan bisa memacu lebih cepat karya. Terakhir sebenarnya ini nggak ada slide terakhir. Kemarin terakhir ada kami mengusulkan rapat dengan Deputi Menpan bidang SDM. Ketika beliau bertanya, apa kendala dosen saat ini? Saya bilang dosen itu punya 2 kenaikan pangkat. 1 kenaikan pangkat jabatan fungsional, 1 lagi kenaikan pangkat administrasi. Sehingga seringkali pangkatnya 1050 tapi golongannya masih 4A atau 4B karena ngikutinya berbeda caranya. Nah, usul kami saat itu supaya kenaikan pangkat administrasi itu ngikuti aja administrasi kenaikan pangkatnya. Jadi kalau sudah 1050 ya sudah 4E aja gitu. Itu. Belum jadi keputusan. Walaupun kita boleh senang, tetapi akan menjadi kajian serius dari Menpan. Ini usul bagus kata mereka dan menjadi tantangan juga bagi kita untuk mewujudkan itu dengan data-data yang lebih lengkap. Nah, tadi beberapa hari ini adalah hari terakhir mengingatkan terakhir untuk para dosen dan tendik yang honorer, terutama yang Satker dan BLU,
malam ini nanti kami kalau kurang jelas akan Zoom dengan perwakilan mungkin dari PTN, apakah kepala bironya atau wakil rektornya untuk memastikan dosen-dosen itu. Kenapa? Karena data itu sangat penting buat kami, akan diajukan ke Menpan sebagai jumlah alokasi yang akan dijadikan formasi Menpan untuk jadikan PPPK atau ASN. Terima kasih Bapak Ibu Rektor, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofwan Effendi, terima kasih atas pemaparannya.